Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja BES. Gereja BES pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja BES adalah Bait Allah Engkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja BES yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja BES. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja BES diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja BES. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Natal di tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Baik, di hari Natal ini kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan berdoa. Bersyukur buat hari ini, berterima kasih buat semua anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu tetap sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bersyukur kami masih bisa tetap beribadah pada hari ini. Datang di hadapan-Mu Tuhan membawa pujian, penyembahan. Menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah di hari Natal ini Tuhan, kami sungguh-sungguh kembali mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu. Baik kami yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, baik umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Biar Dia
Dia Yesus yang lahir di hati kita semua pagi hari ini. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Sama berkata, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amasia Maha
sebab Engkau firman yang jadi manusia. Dan kami percaya Kau ada di antara kami, Tuhan. Kau selalu bersama dengan kami, Bapa. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, yes, amen. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih sungguh katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sama-sama katakan, firman jadi manusia. Amin. Terima kasih Tuhan. Diam di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sama-sama angkat tanganmu katakan, Yesus Kaulah juru selamat. Terima kasih Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagi Engkau satu-satunya. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Yes, amin. Kau pintu bagi lagi katakan lebih sungguh, Yesus Kaulah juru selamat. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi sekali lagi katakan, Yesus Kaulah
masing-masing menyembah Tuhan. Segenap hatimu datang di hadapan Tuhan, membawa pujian penyembahan yang terbaik buat Dia. Oh, haleluya. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Segenap hati kami tinggikan Engkau Tuhan. Segenap hati kami memuliakan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari terus berkata-kata dengan Tuhan. Kami membawa emas, kemenyan dan mur kami di hadapan Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari ambil waktu merenungkan kembali kebaikan Tuhan selama setahun ini. Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan, apa yang sudah kita persembahkan buat Tuhan. Dalam kesesakan kami, dalam kelemahan kami, dalam ketidakberadaan kami, dalam kekurangan kami, dalam kesakitan kami, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Pagi ini kami merendahkan hati kami mau berkata kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang membawa kami masuk di tahun yang baru. Tuhan yang memberikan kami hati yang baru, roh yang baru bersama dengan Tuhan. Ini Natal bagi kami, Engkau lahir di hati kami. Kau menjadi Tuhan, Kau menjadi Raja, Kau menjadi sahabat bagi kami. Haleluya. 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 Mari terus berkata-kata dengan Tuhan. Sekalipun hanya berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus kami berterima kasih. Kami sehat, kami ada pagi ini karena Tuhan baik bagi kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us. Yes, we do, oh God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Mari kita bangkit beri. Katakan lagi. Sembah dan puji, kami menyembah-Mu. Sembah dan puji. Mari angkat tangan, katakan sembah dan puji.
Raja di atas segala raja. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman. Siapkan hati kita untuk pesan Natal pada hari ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder waits a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini adalah kelahiran. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder waits a new and glorious morn. Let's sing! Fall on your knees. Angkat tinggi tanganmu, katakan, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Yes, hallelujah. Oh, night divine, oh,
glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini, juga atas 2000 tahun yang lampau. Ketika Engkau rela menjadikan dirimu sebagai manusia dan menjadi hamba dan tidak mendapatkan tempat tinggal. Tidak ada satupun tempat yang bisa Engkau tempati dengan baik. Kecuali hati-hati kami pada saat ini Tuhan, boleh menjadi tempat tinggal Engkau dan Roh Kudus. Supaya pada Natal ini, perayaan Natal ini, di mana dunia sedang tercekam oleh situasi kesederhanaan, tidak mengurangi kemuliaan dan kekudusan Engkau. Karena bukan perayaan, bukan hiasan, tetapi firman-Mu Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Memberkati setiap kami, menyucikan setiap kami. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, bahkan oleh kedatangan-Mu juga, Engkau memulihkan, menyembuhkan, menebus dosa kami. Demi nama Tuhan yang sakit, mereka yang dalam penjara, di rumah sakit, di rumah, dalam perjalanan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau bangkitkan semangat iman pengharapan mereka, supaya mereka menerima Tuhan, kuasa, kasih Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Merry Christmas. Selamat Natal. Puji Tuhan saudara. Natal ini mungkin adalah Natal yang tidak seperti yang lalu-lalu. Namun yang jelas penuh dengan kesederhanaan. Supaya orang mengingat Natal itu bukan satu kemewahan. Tapi Natal itu satu kekudusan, satu kemuliaan. Yaitu firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau kita meneliti dengan baik, kisah Natal ini dimulai penampakan Gabriel kepada Imam Besar Zakaria tentang kelahiran anak Yohanes Pembaptis. Muncullah firman-firman, kemudian dari Gabriel muncul bertemu dengan Maria dan memberitahu tentang akan melahirkan dari Roh Kudus, namanya Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, anak kudus, dan juga disebut Immanuel. Muncul kembali saudara, kita melihat bagaimana para gembala didatangi oleh para malaikat Tuhan dan menyampaikan firman, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, di juru selamat di kota Daud, dan kemudian selanjutnya. Muncul kembali orang Majus yang ditonton atau diberi petunjuk dari sebuah bintang di timur sampai kepada Bethlehem. Kemudian waktu pulang dapatlah petunjuk lagi melalui sebuah mimpi dari malaikat untuk berjalan di tempat lain. Dan sebelum itu Yusuf juga yang ingin menceraikan Maria karena anak Yesus yang dikandungnya, yang bukan dari dia tetapi dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dalam mimpi, jangan kau ceraikan, ambil dan namai dia Yesus, karena dialah yang akan menebus dosa manusia. Kemudian kita tahu juga bagaimana kemudian Yusuf diberikan mimpi firman Tuhan untuk pergi ke Mesir. Karena Herodes hendak membunuhnya. Setelah Herodes mati, maka malaikat datang juga kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Supaya membawa anak itu kembali ke Israel. Karena Herodes itu telah mati. Saudara lihat, kedatangan Yesus. Berbicara tidak ada bicara tentang nabi saat itu, karena itu masa sunyi. Dan nabi yang termasuk Yohanes Pembaptis masih kecil juga. Atau masih belum lahir, saudara. Tapi di sini kita melihat Tuhan berfirman langsung kepada orang-orang tertentu melalui mimpi dan melalui petunjuk-petunjuk itu. Tetapi saudara melihat ahli Taurat yang tahu firman Allah. Dia yang bicara bahwa di Bethlehem akan muncul raja yang besar
yang permulaannya sejak purbakala. Tapi dia tidak sampai ke sana. Dia dapat firman, tidak dapat mimpi. Dia dapat firman, tapi tidak dapat petunjuk, tidak dapat bimbingan. Dia membaca firman Tuhan, dia tahu. Tetapi tidak dituntun oleh roh Tuhan. Herodes juga mendengar, tetapi tidak sampai, bahkan ingin membunuhnya. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang Natal ini, itu tidak jauh. Saudara, Tuhan berfirman melalui penampakan, melalui mimpi juga. Oleh karena itu saudara, melalui cerita ini, kisah ini, menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Jangan sampai saudara membaca Alkitab-kitab suci hanya sesuatu yang menceritakan, mengisahkan saja. Tetapi tidak ada oknum yang hidup. Ketika saudara membaca kitab suci ini, bukalah hatimu dan pikiranmu. Bahwa Tuhan Allah itu Allah yang hidup, yang bisa datang kepada saudara. Melalui penampakan, melalui tatap muka, melalui mimpi. Tapi tidak semua mimpi dari Tuhan. Saudara harus hati-hati juga. Artinya di sini, mintalah tuntunan Roh Kudus, mintalah bimbingan, mintalah petunjuk dalam situasi sulit ini. Jangan mengambil keputusan sendiri. Saudara tahu gereja-gereja sekarang mengalami kesulitan, boleh katakan secara dunia berdarah-darah. Saya mendengar banyak kisah-kisah teman saya, gembala yang gerejanya terpaksa tutup. Mereka yang sepertinya tidak bisa meneruskan karena banyak hal yang terjadi. Dan di Amerika saudara lihat gerejanya, akhirnya cuma hanya foto-foto saja yang ada di kursi. Karena mereka sudah mati, dipanggil Tuhan karena kena COVID. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa firman Allah itu benar. Kenapa saudara? Kalau kita lihat karena COVID, karena virus ini tidak hidup, virus ini sesuatu benda, saudara. Namun dia bisa lengket. Bukan, virus ini bukan sesuatu yang hidup, kalau saudara mempelajari itu. Semua dunia takut, nularnya begitu cepat. Dan orang semua berjaga-jaga jarak. Kalau lengah dia kena. Hanya karena satu virus, menyebar. Saudara, dan dunia mengakuinya, dan dunia takut. Ini menunjukkan firman Allah ya dan amin. Hanya karena manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia berdosa. Itu menunjukkan ya dan amin. Banyak orang mengatakan, tidak mungkin. Adam dosa kok saya ikut kena dosanya. Kalau saudara kena virus pasti kena yang lain juga. Ini menunjukkan firman Tuhan benar. Seandainya ada satu vaksin ketemu, antibodi satu ketemu, maka itu juga menularkan semua antibodi, semua yang bagus. Mereka yang tidak percaya pasti kena dan mati. Itu juga menceritakan bagaimana virus dosa ini masuk, menyebar. Dan Tuhan memberikan kepada kita vaksin, supaya kita diampuni dosa kita. Dan kemudian setiap hari, setiap minggu kita diperbaharuinya. Banyak orang percaya Tuhan, saudara. Tapi Natal ini bukan bicara tentang hingar-bingar, kemewahan. Tapi bicara tentang firman Allah yang berkuasa. Firman Allah yang berkuasa. Sebagai orang yang percaya, jangan cuma percaya. Berilah dirimu dituntun oleh petunjuk, oleh bimbingan, oleh tuntunan, tanda dari Tuhan. Mintalah hari ini. Orang Majus diberi, para gembala diberi, Yusuf mendapatkannya. Menunjukkan Tuhan yang hidup, saudara. Saya ajak saudara untuk melihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 1, ayat 10 sampai 12, bukan 12 saja, 10 sampai 12. Yohanes pasal 1, ia telah ada di dalam dunia, Yesus. Dan dunia dijadikan olehnya, Yesus. Tetapi dunia tidak mengenal Yesus.
Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, perhatikan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Diberi kuasa kalau percaya. Kuasa, kalau saudara diberi kuasa untuk menjual rumah, bukan berarti rumah itu milik saudara. Dan kuasa itu bisa dibatalkan kalau saudara hidupnya tidak benar. Tetapi saudara melihat, setelah kita menjadi orang percaya diberi kuasa anak Allah, apa yang harus kita kerjakan? Percaya saja. Tidak, kita harus dituntun, kita harus dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya kita bukan diberi kuasa, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Diberi kuasa dengan adalah itu beda. Kita lihat Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara percaya? Saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saat inilah saudara mau harus memberikan dirimu dibimbing, dipimpin, dituntun, diberi tanda, diarahkan. Supaya saudara bukan diberi kuasa menjadi adalah yang sudah tidak bisa dirubah. Sertifikat itu tidak diberi kuasa kepada saudara. Namun sertifikat itu balik nama kepada saudara. Rumah di surga bukan diberi kuasa lagi, tapi diberikan nama saudara. Oleh sebab itu bukan sekedar percaya dan tahu Alkitab. Seperti ahli Taurat, apalagi Herodes yang cuma mendengar. Tetapi orang yang mau dituntun, mau dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya, saudara. Oleh karena itu hari ini kita masuk di dalam sebuah tema, yaitu kelahiran dan kedatangannya kembali. Kalau kita bicara Tuhan datang ke dunia ini dan kemudian dia meninggalkan dunia ini. Ketika dia naik ke awan-awan, dia memberkati umatnya yang saat itu. Maka kemudian ada dua malaikat di samping mereka di Bukit Zaitun berkata, "Hai orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus yang kau lihat dia naik ke surga dengan cara seperti ini. Dia akan datang dengan cara yang sama." Kita terlambat untuk melihat kedatangan Yesus waktu sebagai bayi. Tapi kita belum terlambat untuk melihat kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kita iri dengan para rasul yang melihat kedatangan Yesus dan melihat Yesus ada di situ. Tapi sebentar lagi mereka akan iri melihat kita melihat kedatangan Yesus Kristus dan menyambutnya. Oleh sebab itu siapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Yesus itu. Kita sekarang merayakan kelahirannya, tapi kita juga mempersiapkan kedatangan dia. Jangan cuma merayakan dan kita sukacita, tapi tugas kita ke depan ini apa? Bukan hanya bicara menerima dia waktu datang ke dunia, tetapi mempersiapkan diri kita ketika dia datang sebagai Tuhan dan Raja. Kita lihat dulu dalam poin pertama, kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, dunia sedang ketakutan. Jangan takut, kita semua ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu," berarti firman, "kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sukacita. Begitu vaksin
mulai diarahkan, sudah mulai saudara diuji coba, dan mulai disuntikkan. Dunia kelihatannya mulai menyambutnya. Dunia mulai punya pengharapan kembali. Terlebih Yesus Kristus datang ke dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan. Kalau vaksin, kalau kita lihat virus itu mematikan dan ditakutin. Apalagi firman Allah yang luar biasa itu. Saudara, kalau saudara takut dengan virus, jelas. Tetapi saudara harus juga menghormati firman Allah. Dia lebih hebat kerjanya daripada virus. Virus cuma bisa mematikan, membuat kita sengsara. Tetapi firman Allah membuat kita sukacita. Bisa sampai ke surga yang mulia. Amin. Semua orang takut dengan virus, jelas kita juga takut. Tetapi saudara lihat firman Allah, cara kerjanya lebih hebat, bukan mematikan, menghidupkan. Memberi sukacita. Dan memberikan kehidupan kekal, virus tidak bisa. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 12 dan 13. Yesus, Juru Selamat, Kristus Tuhan itu sudah paten dikatakan oleh malaikat. Bahkan malaikat Gabriel berkata, anak Allah. Banyak orang berkata, tidak percaya anak Allah. Kita lihat terus. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu. Berarti bukan satu. Sejumlah besar bala tentara surga. Yang memuji Allah katanya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Saudara lihat itu. Ini bukan main-main berita ini. Malaikat Gabriel, malaikat naik turun. Begitu sibuk pada tahun itu. Saat itu dia datang ke Zakaria. Sekian bulan kemudian dia datang ke Maria. Kemudian dia datang lagi saudara kepada Yusuf. Dia datang terus begitu sibuk luar biasa kepada para penggembala. Luar biasa sekali saudara. Jadi kedatangan Yesus ini membuat sibuk surga. Dan kalau kita sejumlah besar para tentara surga turun. Bukan di istana yang besar. Di Efrata. Surga yang mulia. Saudara, penghuninya mulia semuanya para malaikat. Menjadi sebagian berkurang dan kosong. Berkurang besar. Karena malaikatnya turun kena apa? Karena sang firman telah meninggalkan surga. Surga kehilangan satu. Dari Tritunggal turun ke bumi. Sehingga malaikatnya menyertai semuanya. Haleluya. Oleh karena itu saudara hari ini. Perkuat imanmu. Ketika Natal ini. Jangan sampai goyah. Ingat saudara pelajaran itu. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesus itu adalah Kristus. Yesus adalah Allah. Dan Tritunggal. 5 ini dipegang. Kalau 5 ini lepas satu. Saudara akan tersesat. Ingat saudara, pegang ini. Kita bisa mengikuti Injil dengan baik. Puji Tuhan, kita lihat poin yang kedua. Raja besar telah lahir. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Raja. Raja Yahudi. Makanya Yesus waktu mati disalibkan. Inri. Dari bahasa Yunani. Artinya itu yang sah.
disalib sah dengan bahasa Yunani. Oleh sebab itu Alkitab kita Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Sehingga kalau saudara, I itu dari kata Yesus. Karena bahasa Yunani Yesus. N itu Nazarene. Dari Nazaret. R itu Rek, Raja. I itu Yahudi. Itu yang jelas. Saudara. Makanya banyak orang tidak mengerti. Terus ganti nama lagi. Ganti nama lagi. Jadi bingung semuanya. Itu yang sah saudara. Nah kalau kita lihat raja yang besar, lahir raja yang bentuknya apa dalam hidup ini? Yesus itu saudara kalau kita melihat, dia datang. Bukan sembarangan. Orang bangsawan termasuk ini raja-raja dari Persia. Jauh, Persia itu satu kerajaan yang besar yang bersaing dengan Romawi. Yang selalu berperang sama-sama besarnya. Ini orang bangsawan datang makanya bisa berjumpa dengan Herodes dengan semudah itu. Perjalanan jauh. Dan Yesus masih bayi. Di sebuah goa. Tempat kandang. Tidak mengurangi rasa hormat. Dari orang Majus ini. Untuk menyembah. Dan memberikan mazmur kemenyan. Saudara. Bukan tempatnya. Tempat tidak memadai, tidak membuat orang bisa bertekuk lutut. Mungkin saudara kalau lihat istana, lihat tempat lain bisa bertekuk lutut. Tetapi membuat orang ini bertekuk lutut, para raja-raja kecil atau bangsawan ini. Bukan tempatnya. Bukan orang yang gagah perkasa dengan mahkota. Tetapi Yesus Kristus yang lahir itu. Yang membuat dia bertekuk lutut. Sejak kecil, sejak bayi. Bisa membawa dari ribuan kilometer. Para raja itu datang ke tempat yang kurang layak. Hanya untuk melihat bukan tempatnya, bukan wisata. Tetapi melihat sosok tubuh. Dan itulah Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara datang di tempat ini. Saudara merayakan Natal. Mencari tempat. Sekarang sudah tidak ada tempat. Tempat yang mewah gede, gedung gede. Yang megah-megah kosong semua. Saudara mencari apa sekarang? Mencari Yesus Kristus. Raja yang besar. Dan disebut dia Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Kita lihat dulu. Dia sebut Raja Damai. Artinya di sini Natal-Natal itu harus ada damai sejahtera. Jangan ribut, jangan berkelahi. Saling memaafkan. Kita tidak diberi hak untuk menghakimi orang. Kita tidak diberi hak untuk mencari kesalahan orang dan menyebarkan kesalahan orang ke orang lain. Tapi kita diberi hak untuk mengampuni orang lain. Kalau ada orang saudara lihat di Natal ini, oh ini koruptor, oh ini pembunuh, oh ini penjudi, pemabuk. Saudara tidak diberi hak untuk menceritakan, di gerejaku datang 5 orang, pemabuk penjudi. Saudara tidak diberi hak untuk menceritakan itu kembali. Mungkin saudara melihat ada beberapa orang yang kemudian sebagai seorang pelayan Tuhan kemudian terpaksa berdagang dalam COVID ini. Saudara mulai menghakimi, tidak diberi hak untuk menghakimi. Saudara cuma diberi hak untuk memaafkan. Dan mendoakannya. Ingat itu. Hak yang seharusnya saudara tidak pakai. Tetapi yang tidak diberi hak kita memakainya. Natal ini harus ada perubahan total. Saudara. Kita lihat dulu. Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Siapakah dia? Anak lahir, seorang putra. Lahir bukan untuk dirinya, tapi diberikan kepada kita. Itulah Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada pemerintahan, ada kerajaan. Makanya Yesus disebut, dia memberitakan Injil kerajaan. Berarti dia raja.
Disebutkan penasihat ajaib, miracle of Christmas. Kalau dia penasihat ajaib, yakinlah Natal ini miracle of Christmas, keajaiban Natal. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Raja damai. Berdamai, saling memaafkan, yang paling indah di Natal ini. Buang sakit hati, kecewamu, dendammu, buang semuanya amarahmu, ketersinggungan, salah pahammu. Jangan merusak dirimu sendiri di Natal ini. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Biar Natal ini menjadi indah untuk memaafkan semua orang lain. Saudaramu, orang tuamu, anakmu, famili, temanmu. Ayo maafkan semuanya. Supaya kita memulai tahun yang baru tanpa beban. Tapi kita memulai dengan berkat dan kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada tersinggung salah paham yang membebani hidup kita. Setiap pagi kita berdoa tapi ingat musuh kita. Setiap kali kita kerja ingat orang yang pernah memfitnah kita. Setiap kali kita mau berdoa baca firman ingat orang itu yang menipu kita dan sebagainya. Forget it semua. Lupakan semuanya. Hiduplah baru. Dapatlah miracle of Christmas. Keajaiban Natal ini. Saudara mau mendapatkan keajaiban Natal. Saudara harus buang. Hal yang buruk yang bukan ajaib itu bukan keajaiban, kebencian itu. Itu sampah. Untuk mendapatkan anggur yang baru harus ada kerbat yang baru. Haleluya. Puji Tuhan, Raja Damai. Pertama, gereja harus bisa menyebut Yesus sebagai Raja. Dengan cara, bukan dibuat istana, singasanga di tempat ini, mahkota, kursi yang mewah. Tidak mungkin saudara bisa memberikan yang kepada Tuhan. Bait Allah pun dia rubuhkan. Karena dia lebih mulia dari bait Allah. Siapa yang bisa membangun rumah untuk Allah yang begitu luar biasa? Dia mau tinggal di hati kita. Karena hati kita ini bukan buatan manusia, buatan Tuhan. Sehingga semua yang buatan manusia, saudara, Tuhan melihat itu bukan sesuatu yang mulia. Tetapi apa yang buatan Allah, itu yang mulia. Saudara lihat langit, saudara melihat bulan, matahari, bintang, saudara melihat laut, melihat gunung, melihat bunga, melihat manusia, saudara melihat binatang yang tidak kelihatan sampai kelihatan, melihat merak, lihat binatang laut, semua itu menunjukkan tentang kemuliaan Allah. Itu bukan sesuatu yang mulia, tetapi menunjukkan kemuliaan Allah. Demikian kita juga saudara, kita manusia dijadikan serupa dengan gambar Allah. Kita tidak ada yang mulia, tetapi kita menunjukkan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu buang kecewa sakit hati tadi, supaya kemuliaan Allah boleh nampak dalam hidup kita. Tidak ada satupun manusia yang mulia, tidak satupun makhluk dan benda-benda yang mulia. Namun semua itu memuliakan saudara. Semua itu menampakkan, menunjukkan kemuliaan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu hari ini, buang itu semuanya. Kita lihat poin yang ketiga. Kenapa saudara? Karena kita akan masuk bersama dengan Yesus. Masuk dalam kerajaan. Sebagai anak raja, juga sebagai imam. Imam, bukan cuma anak raja. Kita lihat Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 4. Ini perjanjian lama, sebelum Yesus lahir sudah tertulis semua firman itu. Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Daud berkata Tuanku. Siapakah Tuan Daud itu?
Dia Tuhan itu Yesus sendiri. Baca sekali lagi. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukan kepada Daud, tetapi kepada Tuan Daud. Yesus itulah yang keturunan Daud, yang akan mendirikan kerajaan Daud yang sudah roboh, yaitu pondok Daud yang sudah roboh. Dibangun kembali, tetapi bukan satu kerajaan di bumi dengan pedang, tetapi kerajaan kekal, kerajaan surga, yaitu gereja dan firman-Nya yang dipenuhi Roh Kudus. Terus kita lihat ayatnya. Tongkat kekuatanmu, yang pakai tongkat itu cuma gembala, akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Luar biasa. Saudara, jadi kalau di tengah-tengah kehidupan kita ada musuh, saudara bukan takluk kalah dengan musuh, tetap memerintah. Ada otoritas dalam hidup kita. Terus, pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan menghiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun, perhiaskan kekudusan. Oleh sebab itu buang semua yang bukan kudus. Kita lihat terus ayatnya. Tuhan telah bersumpah. Bayangkan, dia berbicara aja tidak pernah sampai ditarik kembali. Firman-Nya tidak pernah bisa dihapus. Semua harus digenapi. Dia bersumpah. Dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Siapakah itu? Yesus Kristus. Raja. Dan meneruskan imam. Bukan dari imam besar yang ada di bait Allah. Tapi Melkisedek. Saudara, kalau saudara baca Melkisedek, dia tidak bersilsilah. Dia ada seperti anak Allah itu ada. Kalau saudara membaca kitab Ibrani juga sama dikatakan demikian. Dan itulah kita kerajaan imam. Amos pasal 9 ayat 11. Pada hari itu, aku Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara melihat kerajaan Daud, Yehuda, sudah lama hilang. Mereka diangkut ke Babel. Sampai sekarang tidak ada kerajaan itu. Tetapi Yesus meneruskannya. Bukan mendirikan satu kerajaan di Yerusalem. Tapi kerajaan di dalam hatimu. Dan kerajaan itu kekal. Yang akan sampai ke seluruh bumi. Haleluya. Saudara. Kita lihat terus ayatnya. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Berarti sudah runtuh musnah. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Itulah kerajaan surga yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Makanya dia lahir sebagai seorang raja. Tetapi bukan raja secara fisik, saudara, pemerintahan dengan pedang. Namun dengan kekudusan. Kemudian saudara, waktu di zamannya para rasul, mereka mengulang kembali kitab Amos ini. Menceritakan siapa itu Yesus sesungguhnya. Kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini bicara tentang dinasti. Banyak orang salah menafsirkannya. Pondok Daud dianggap hanya cuman seperti itu. Puji-pujiannya Daud. Kita lupa saudara. Bahwa Yesus datang itu mendirikan kerajaan Allah. Ada di antara kita. Yaitu di hati kita. Kalau saudara membaca kitab ini luar biasa sekali. Jadi sebenarnya saudara,
engkau dan saya ini di gereja ini kerajaan kekal, kerajaan surga yang hanya berbicara tentang kebenaran firman Allah. Saudara, kita harus sebenarnya saudara melihat itu. Saya melihat ada beberapa pertemuan dari seorang pemimpin aparat maupun saudara lihat di tempat lain. Anak buahnya tidur langsung, "Hai kamu, keluar." Terus diapain saudara? Dipindah tugaskan. Itu dunia. Ini kita sekarang ini rapat untuk melihat firman Allah, saudara. Bakal apa yang terjadi dan apa yang harus kita perbuat. Kita bukan merayakan masa lalu, Yesus datang, saudara. Tapi kita sedang ada satu tugas untuk mempersiapkan diri kita. Untuk menyambut Tuhan. Ini yang perlu kita persiapkan diri kita ini loh. Yesus datang sesuai dengan firman Allah. Dan dia akan datang kedua kali. Dan kita harus menyiapkan diri. Dan kita sebagai petugas-petugasnya. Kita harus mengerti firman Allah ini. Dan kita mempersiapkan diri, keluarga kita, saudara kita, diri kita, hati kita, semuanya. Karena kedatangannya tidak lama lagi. Saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, yang terakhir kita lihat kedatangan Yesus sebagai Raja segala Raja. Matius 4 ayat 2 dan 3. Ayat 23. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Tanpa pengawal, tanpa kereta, tanpa pakaian kebesaran. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar anak-anak kerajaan ini. Dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Luar biasa enggak? Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ada penyertaannya, ada bonusnya. Ingat saudara, dia tidak membawa kereta perang, membawa pakaian dan semuanya. Tapi dia mengajar. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri kita. Karena kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Luar biasa sekali. Saudara ingat kisah ketika Nebukadnezar bermimpi. Dia melihat sebuah patung yang besar berkilau-kilau. Tapi dia tidak ceritakan kepada banyak orang. Dia bilang, aku punya sebuah mimpi. Tolong berikan maknanya. Karena mimpi itu membuat aku gelisah. Panggillah orang-orang yang berilmu semuanya. Mereka datang semuanya dan bertanya, silakan raja menceritakan mimpi itu. Raja itu berkata, tidak. Aku minta engkau mengartikan mimpiku. Dan mimpi itu tidak aku ceritakan bentuknya. Tidak ada satupun orang yang sanggup. Dan raja berkata, kalau tidak bisa diartikan, semua orang berilmu akan saya bunuh. Berarti omong kosong perkataan mereka. Dan dewa-dewa mereka. Daniel mendengar seperti itu dan berkata, tahan hukuman itu. Tahan juga hadiah itu. Ada Allah di surga. Beri aku waktu. Maka kemudian setelah waktu itu selesai, Daniel menghadap, Raja, engkau memimpikan sebuah patung besar. Terkejut dia. Mimpi itu bisa bermacam-macam. Terkejut. Tidak ada yang tahu. Dan mimpi itu patung itu besar. Kepalanya dari emas. Dia terkejut, saudara. Dada sampai dengan pinggangnya. Dari perut, dari perak sampai dengan perutnya. Pinggangnya dari tembaga. Kakinya dari emas, dari besi dan tanah. Dia terkejut. Kok bisa persis? Kemudian datanglah sebuah batu kecil dari gunung yang bukan oleh perbuatan manusia. Bukan perbuatan manusia.
berarti Allah. Batu kecil itu jatuh dari gunung, menimpa kaki patung itu. Kemudian kaki patung itu hancur lebur semuanya. Itulah yang padu kalian. Semua patung itu lebur, tetapi batu kecil itu menjadi gunung tambah lama tambah tinggi dan memenuhi seluruh bumi. Dan itulah di zaman raja-raja Allah akan mendirikan kerajaannya yang bukan dari manusia dan akan memenuhi seluruh bumi. Itulah gereja. Itu gereja, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan yang di atas itu kerajaan Babel. Yang di tengah itu dikatakan kerajaan Media Persia. Kemudian kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi. Dan pas di kerajaan Romawi, Yesus turun ke dunia. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara bisa membacanya, boleh kita lihat Daniel pasal 2 ayat 44 sampai dengan 47. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Terus tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terukit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahu kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Terus, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu, Allah Israel, itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Luar biasa, saudara. Dan kalau kita lihat kitab Wahyu, pasal 15 ayat 3. Tentang Tuhan akan datang. Apa yang kita perbuat? Ini kerajaan kekal. Gereja ini kerajaan kekal. Saudara harus mempersiapkan diri dengan baik. Wahyu 15 ayat 3, apa dikatakan? Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar. Segala jalanmu, ya apa? Raja segala bangsa. Hanya Yesus, saudara. Hanya Yesus saja. Terus kita lihat Wahyu 17 ayat 14. Biar pada Natal seperti ini, ketika ada masalah menghimpit kita, persoalan, kita tertekan karena raja kita, pemerintah kita tidak mampu. Tetapi ada Tuhan, Raja segala raja, yang akan menuntun saudara, yang akan memberikan petunjuk kepada saudara, supaya miracle of Christmas, keajaiban itu terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita hari ini. Hanya Tuhan. Saya mendengar banyak kisah menyedihkan. Beberapa hamba Tuhan mengambil keputusan meninggalkan pengembalaan karena COVID ini. Karena sudah tidak ada jemaat lagi, tidak bisa ibadah lagi. Ada begitu banyak hal yang di luar itu, saudara, yang membuat dia akhirnya menjual dan dia tidak mau lagi pelayanan. Saya tidak tahu. Mungkin begitu sangat menyesakkan hatinya. Tapi sebenarnya kita mesti melihat kembali. Panggilan kita bukan mengumpulkan uang. Panggilan kita mengumpulkan jiwa-jiwa. Saudara. Walaupun mungkin gereja tidak ada. Tapi kita bisa pergi
bisa memberitakan Injil, bukan? Dari sini kita melihat Tuhan sedang membersihkan rumahnya. Dan sedang bersih-bersih. Sebelum dia datang kedua kali, dia ingin bersih-bersih dulu. Mana sekam, mana gandum. Dia angkat ke tinggi. Ditiup. Yang bisa terbang keluar adalah sekam. Yang jatuh kembali adalah gandum. Saya tidak mengatakan pendeta yang meninggalkan itu sekam, tidak. Mungkin dia punya pemikiran yang lebih baik. Tetapi saudara lihat banyak jemaat sekarang kecewa. Saya mendengar ada banyak pendeta atau jemaat kecewa. Pak, hidup kalau gini percuma, gak ada berkat Pak. Kok tambah susah ikut Tuhan. Papa mamanya, iya kok tambah gak ada. Saudara, yang dicari cuma bicara berkat. Bukan bicara firman Allah. Bukan mempersiapkan ini masa tampian. Saudara, masa pemurnian. Natal-Natal ini saudara, apakah saudara sekam atau saudara memang gandum itu sesungguhnya? Kita lihat terus Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia, yaitu kita, juga akan menang. Akan menang. Kalau bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu mereka yang terpanggil. Dan yang telah dipilih. Dan yang setia. Saya terpanggil. Apakah sekarang saya terpilih dalam pandemi ini? Mungkin terpilih. Apakah saya bisa setia? Ya, setia. Kita akan menang. Kita akan menang. Amin. Tapi kalau kita tidak setia, walaupun terpanggil, kita tidak menang. Ayat yang terakhir saya undang semua bangkit berdiri. Wahyu 19 ayat 16. Ingat kita pemenang. Jangan sampai kemenangan kita direbut. Melalui Natal ini, kita sudah merayakan kelahiran Tuhan. Kita sudah menerima kelahiran Tuhan. Yang belum kita kerjakan, menyambut kedatangannya Dia. Ini kita harus siapkan. Wahyu 19 ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Oleh karena itu, bintang itu nampak. Bangsawan raja-raja kecil dari Persia datang menyembahnya. Seorang bayi yang lemah. Seorang bayi yang tidak tahu apa-apa. Di sebuah gua. Yang hina. Yang kotor. Di situ para bangsawan menyembahnya. Bukan melihat tempat. Bukan melihat kekuatan, keperkasaan tentara yang besar. Tapi melihat kemuliaan dan kekudusan dari anak itu. Raja para imam. Raja yang bersalutkan kekudusan. Raja damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka berjemaat. Supaya apa yang mereka kerjakan berkenan kepada Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka.
sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang bijaksana, yang setia, dewasa, dan yang suci. Dan Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Merry Christmas. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama Gloria, muliakan. Lebih keras katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.